Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Gus, wabarakatuh. kami butuh atau ingin tahu Nur Muhammad itu apa, ruh itu apa, insan itu apa, Gus? Mohon penjelasannya, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melempar pertanyaan balik. Dahulu mana yang menciptakan dan yang diciptakan? Dahulu mana yang menciptakan yang disebut Allah dengan yang diciptakan yang disebut makhluk? Dahulu mana, Pak? Yang menciptakan. Anak TK yang bisa jawab. Iku syariat ya? Betul. Bapak Ibu hadirin, pertanyaan dari Nahwar sekitar tentang masalah Nur Muhammad dan ruh dan insan itu bagaimana? Gini, Pak. Tadi sudah dijawab Allah lebih dahulu. Lah gitu dah. Allah adalah sebuah nama dan setiap nama pasti ada yang memiliki wujud nama. Di depan saya ada berbagai nama. Ada namanya spidol, gelas, lepek, napa niki? Semangka dan lain sebagainya. Wujudnya semuanya itu juga beda-beda. Enggak ada yang kembar, enggak, semuanya beda-beda. Intinya di mana ada nama pasti ada yang memiliki nama. Dah. Kita kembali pada Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmaning Allah. Asma. Ar-Rahman kang welas asih ing dalem dunya. Ar-Rahim kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Ya. Bila mana Allah itu nama, pasti akan timbul satu pertanyaan dalam hati. Siapa ya yang memiliki nama Allah? Yang tadinya dikatakan sebagai perwujud yang pemula. Jangan ngerti nggih? Wujud yang pemula. Akhirnya kita hati greget untuk mencari ilmunya sampai pada pengenalan yang memiliki nama Allah. Akhirnya Allah dawuh lewat surat Al-Baqarah ayat 208 memberikan solusi terhadap orang yang seperti ini. Seperti ini ku ya apa? Yakin yen Allah iku pangeran jenengan. Yakin yen Allah iku sebagai pencipta, sebagai pendahulu, lah ngono ta. Tapi orang tahu ketemu belum pernah bertemu. Akhirnya Allah memberikan penjelasan jawaban ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Al-Baqarah itu surat yang kedua, ayatnya 208. Berarti 2208. Di situ dikatakan gini. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil niku orang beriman. Kata niku lho jenengan wis yakin kalau Allah itu terdahulu. Kalau Allah itu Tuhan. Lah ngoten nggih. Jenengan wis yakin, berarti yang dipanggil itu jenengan. Yang beriman, bukan ya ayyuhal muslimun. Bukan ya ayyuhal insan. Ya ayyuhan nas, bukan. Mukmin.
Ya ayyuhalladzina amanu, berarti mereka yang beriman. Mengapa? Disuruh apa? Dipanggil. Udkhulu do mlebu sira kabeh, sama masuklah kamu sekalian fisilmi, di dalam agama Islam, kafah dengan sempurna. Jari Gusti Allah ngene. Nanti bahasakan Madura ya. Nanti tak tirukan teng WA ya. Gini bahasane Gusti Allah. Kalau kamu mengenal aku, jangan sebatas nama, kenalilah aku dengan sampai wujud saya. Tolong nanti dibahasakan Madura, ditulis Ustadz ya, dikirimkan saya tak hafal ya. Kalau kamu mengenal aku, jangan cukup kenal nama saja, tetapi kenalilah aku sampai wujud saya. Jadi amanu adalah orang yang sudah percaya kalau Allah itu Tuhannya, tapi belum pernah ketemu Allah. Maksudnya ayat itu tadi supaya kita liqo, bertemu Allah yang kita percayai sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai wujud awal. Yes. Kalau sudah pengenalan di situ, sudah kenal, sudah bertemu, terus ayat pasti ngene. Wala tattabi'ulan ojo podo manut sira kabeh. Wala tattabi'ulan ojo podo mengikuti kamu sekalian, jangan kau ikuti ajak-ajak bisikan rayuane khutuwati syaiton, rayuane ajak-ajakane nafsu utawa setan dalam dirimu. Sebab apa? Sebab innahu sak temene setan lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun yang jelas. Karena nafsu pada dirimu itu mungsuhmu yang jelas. Yes. Berarti kalau sudah kenal Allah pasti tahu proses Nur Muhammad roh ingsan. Pun tak tulis ben mesisan. Allah dalam bahasa syariat Tuhan, bahasa hakikat nama. Dimasukkan lagi ke dalam bahasa hakikat, dijawab di dalam surat Al-Insan, dijawab surat, banyak surat yang mengatakan sopo si Allah itu. Ternyata di dalam setiap ayat kalau bicara tentang sopo Allah, siapa Allah, memakai kalimah alladzi. Alladzi itu adalah zat. Bahasa kita hidup. Wong Jawa urip. Madura ohi, odi. Tulisan le odi. Dialah hidup yang menguasai segala aktivitas dalam jasadmu. Apa aktivitas jasad? Rambut bisa tumbuh, mata bisa melihat, telinga mendengar, lesan iki berbicara, hidung menghirup udara, jantung, darah, dan lain sebagainya. Wis beribu-ribu jus-jus yang mengendalikan di situ adalah hidup. Kenali dan bertemulah hidup pada dirimu. Kalau kau akan kenal, kau pasti akan paham apa sih Nur Muhammad, apa sih ruh, apa sih Insanul Kamil. Yes. Ternyata Bapak Ibu, kalau boleh saya tulis dalam sebuah ilmu atas dasar tesis atau riset, maka umpama iki alladzi, di dalam alladzi itu ternyata
Aku ngomong melahirkan ojo dituduh Gusti Allah manak lho ya. Bayi wong lam yalid walam yulat kok ngono lho. Engko pemahaman sampean aku mau mengatakan melahirkan. Engko sampean lho Gusti Allah manak. Gusti Allah bayi. Katanya lam yalid walam yulat. Lebih pantasnya itu di bahasa apa, Pak? Ngetokke. Ya, ngetokke. Mengeluarkan. Oke. Yang namanya Nur Muhammad. Apa Nur Muhammad itu? Wiji kang dumadi saklebete gesang. Wiji yang tertanam di dalam hidup. Contoh, ini musim kemarau Pak. Di depan rumah, di jalan-jalan. Mengapa nggak kelihatan yang namanya rumput itu? Nggak kelihatan toh? Rumput itu nggak kelihatan. Tapi mengapa hujan turun kok rumput jukul? Berarti walaupun musim kemarau di dalam situ ada Nur Muhammad. Ada calon yang nantinya nyata hidup secara fisik. Udah lagi ada telur, ojo telur mateng, telur entah, ayam. Belum jadi ayam. Anda sudah boleh mengatakan itu bukan telur, itu ayam. Pandangan hati sampean. Karena apa? Ini nanti di dalam kuningnya ayam, ya kuning ya, itu ada biji las. Kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Madura apa? Bibit. Walaupun tidak bisa kelihatan wujud petik, itu ada bibit yang disebut Nur Muhammad. Sehingga mengapa dalam kaidah syariah mengatakan kalau tidak ada Nur Muhammad tidak akan tercipta dunia dan seisinya. Akhirnya tuduhan di dalam syariat Nur Muhammad itu Nabi Muhammad. Lah ngerti enggak? Oke. Itu pandangan syariat, kita tidak boleh menyalahkan. Monggo. Ternyata yang dimaksud Nur Muhammad setiap diri dalam diri panjenengan. Nang bapak sampean kali kula orang tua. Ya. Apa wiji sak lebete di dalam nutfah mani niki lho. Niku kan wonten calon. Beribu-ribu calon. Ini ku Nur Muhammad. Apabila tidak ada Nur Muhammad betul tidak akan terjadi jenengan kali kula niki. Apabila tidak ada Nur Muhammad dalam tanah tadi, kelihatannya musim kemarau nggak ada suket, nggak ada Nur Muhammad di situ, nggak akan tumbuh yang namanya rumput walaupun air hujan tiap hari. Ngapunten, ada di sini yang lama nggak punya anak, ya. Padahal secara syariat kita sudah melakukan semaksimal mungkin lewat arahan dokter, lewat arahan tabib harus begini-begini. Kuncinya di dalam nutfah dirimu ada Nur Muhammad enggak? Kalau di dalam syariat kan ini kedokteran cara kitab. Di dalam diri wanita sebelum alam rahim itu ada penghalang dua, selaput dua. Pertama selaput, kalau bahasa kita buntu daging dengan buntu balung. Selaput yang ada kaitannya dengan balung, selaput ada kaitannya dengan daging. Kedua selaput ini manakala tidak tebal itu apa? Jebol, bahasa akal, belum bisa Nur Muhammad sampai tembus ke rahim bertemu sel telur. Berarti nggak bisa jadi anak. Akal bicara. Terus bundi? Ada yang dibuka, terus. Jadi harus coro akal itu harus selaput itu harus bedah. Makanya mengapa ngapunten Bu nggih? Nggone wong lanang iku mboten gepak tapi agak lancip. Lah gitu toh. Agak lancip.
Karena tujuannya Allah untuk bisa membedah selaput tadi. Bahasa kedokteran keperawanan. Keperawanan itu ada dua. Ada yang kaitannya dengan daging dan dengan balung. Pun. Nah, Nur Muhammad di dalam nutfah itulah yang kami sebut sebagai nanti calon fisik panjenengan kalih kula. Sudah benar di dalam kaidah syariah mengatakan bila mana tidak ada Nur Muhammad, maka dunia seisinya tidak akan tercipta. Tatkala telur tadi tidak ada benih bijinya, tidak akan jadi ayam. Dinggremi, apa dinggremi di sini? Dingremi walaupun 10 tahun tetap nggak jadi ayam. Karena nggak ada. Makanya nek zamane mbok kula biyen, nek ajenge nek mau ngenggremno ndok niku disotir, Pak. Kalau nggak ada lasnya, didadar, digoreng. Itu dulu itu. Lah, kok bisa ya padha ndok-ndoke? Berarti ketika jago laki itu wedokane iku Nur Muhammadin mboten enten. Pun. Terus di dalam Nur Muhammad ngapunten, iki mesisan ben tahu prosesnya. Di sini tersimpanlah di dalam namanya ruh. Nutfah, wiji yang di dalam nutfah itulah nanti yang akan ditanya Allah. Yang pertanyaannya itu jenengan kalih kula kita menjawab qalu bala syahidna. Alastu kita, bukankah saya birabbikum Tuhanmu? Terus kita menjawab qalu bala syahidna. Qalu podo jawab sapa ruh. Lah niku jamak lho Pak, bukan satu-satu. Semuanya sudah jawab. Jawab, iya. Panjenengan Tuhanku, saya tidak akan menyembah selain daripadamu. Berarti setia terhadap Allah. Oke, proses-proses jasad petang puluh dino dadi getih wungkul, petang puluh dino jadi daging, petang puluh dino akhirnya ada proses di mana bahasa syariat aku meniupkan ruhku. Lah ngaten nggih? Di dalam jasad itu. Ketika jasad itu sudah ditemukan Allah secara syariat dengan ruh, inilah wong Jawa biasanya ngarani tingkepan. Tingkepan itu ketemune jasad dengan roh. Harapannya wong Jawa supaya diberikan anak yang solih ataupun solihah. Makanya diwacana surat Yusuf, diwacana wes macam-macam. Bahasa syariat seperti itu. Ikut tafaul, boleh-boleh saja. Wes ngapunten, kalau sudah membentuk dengan jasad, di dalam ruh ini ada jasad atau badan, maka inilah disebut insanul kamil. Insan manusia kamil kang sempurna. Kesempurnaane dikatakan manusia, mohon maaf, jasad ya ruh. Bahasa syariat dikatakan insanul kamil karena diri manusia itu meliputi 3 hal. Jasad, ya, ruh, ono akal, ono nafsu. Wis. Bila mana yang menguat sing menang iku akale, dia lebih baik derajatnya daripada malaikat. Bila mana dia itu lebih kuat nafsune, maka lebih jelek daripada hayawan. Ulaika kal an'am balhum adol teng mriku. Wis. Terus pertanyaane, aran mulai dari Nur Muhammad, aran sampai ruh, aran insanul kamil, ini proses inna lillahi. Nah,
sirroh dituntut untuk proses wa inna ilaihi rajiun. Wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi sangka urip ya parane terus ganti nama Nur Muhammad, ganti nama Roh, ganti nama apa jenenge Ihsanul Kamil. Iki aran-aran lho nggih. Walaupun iki aran Aladi, aran Allah iku kabeh iku si asma. Nek asma iku kelebu makhluk. Berarti asma Allah iku jenengan lho sing jawab. Karena masih asma makhluk. Lah sekarang ilang ono kemakhlukane, jikalau Anda ingin bisa kembali kepada sing gak ono nomone iki. Yang dinamai hidup. Lah, kita dibimbing Allah lewat ajaran kota bayana rusdu minal ghoi, yaitu ajaran yang membebaskan dari pengaruh nafsu supaya bisa sampai pada Allah. Sebab gini Pak, ketika jenengan kita melakukan proses wa inna ilahi rojiun, nafsu iki le, oleh Allah dikasih izin untuk gandoli. Ngerti gandoli ya? Menghalang-halangi kita lewat apa? Membikin kesenangan dunia itu sebagai tipu daya. Akhirnya banyak yang ketipu. Urusan dunia ada yang mengatakan segala-galanya. Yes. Padahal Allah sudah mengatakan ad-dunya mataul ghurur, bojo. Letak bujuk ana endi? Ketemu nek sampean wis ngerti ajarane iki dan mlaku baru ketemu. Nek iki dereng ketemu, ya mboten saged. Nemokno syahwatu dunya iku bujuk mboten saged. Oh iya penting derek. Ngombe penting, kesenangan dunia penting. Disinilah. Nek sampean sudah tahu mana yang lebih penting daripada yang penting, maka sampean akan mengerti, oh iya. Ad-dunya iku mataul ghurur, satu kesenangan dunia yang menipu. Di situ nanti. Niki kalau sudah melakukan ajaran ini untuk ke Allah. Jadi ketika sudah terbentuk namanya Ihsanul Kamil, sampai dituntut untuk melepaskan makhluk. Akhirnya munggah sampai niki nang roh. Ngilangno jenenge roh, ngilangno jenenge Nur Muhammad, ngilangno jenenge Alladzi utawa Allah. Itulah proses nafi isbat dalam kalimat tauhid. Nafikanlah isinya la ilaha di hatimu, kemudian tetapkanlah, isbatkanlah Allah di dalam dirimu. Iku maksudnya teng mriku. Wong Jawa penak sangkan paraning dumadi. Jelas Pak nggih? Jadi kedudukannya Nur Muhammad ambek roh ambek Ihsan ambek Alladzi iku mung ganti nama. Inilah yang menjawab Allah awal, Allah yo akhir. Iki nek wis tetok kene baru saged genah. Nggih. Nek dereng dugi mriki dereng saged genah Allah awal Allah akhir iku sing bagaimana? Jelas Pak nggih? Nggih ngapunten pun disalahkan dulu jenengan bermursyid berguru terhadap mursyid yang disampaikan secara isyarah pun disalahno nggih. Karena memang zaman Pak ya. Karena zaman lebih berhati-hatinya beliau-beliaunya dan jenengan kali kula ben ngerti soro. Nek ngene iki lak gak soro blas ah. Gak soro blas. Allah sampun memberikan kelonggaran. Nek iki wis dilonggarno Allah, dimudahno Allah kok ya. Wa aksaruhum la yu'minun wis naudzubillah. Memang Pak, nek zaman iku wis akhir, ya wis ngeten iki pun.
Buat ngeten iki, zaman wis akhir ngeten iki. Cara ibarat dunya wis arepe kukut apa maneh. Paham nggih? Nggih. Mungkin ada lagi? Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengutarakan hadis Nabi, man taraka wahidatan minhunna fa huwa bihaqqi kafirun. Siapa orang yang tidak mengerjakan salah satu dasar yang tiga, kafir. Terus pertanyaannya, ahbirni al-Islam, ahbirni al-iman, ahbirni al-ihsan. Itu Kanjeng Nabi ditamui malaikat Jibril. Pertanyaannya dari malaikat Jibril. Terus jawabnya, al-Islam antashhadallah. Islam itu harus menyaksikan Allah. Kalau yang al-iman, alam yakni lilladzina amanu an tas'a qulubuhum li dzikrillah. Iman itu yang dinamakan iman, orang yang mengenali Allah, yang tahu sama Allah. Terus pertanyaannya, Islam itu umpamanya tidak ketemu sama Allah, apa Islamnya itu Islam indannas atau kafir indallah? Pertanyaannya begitu. Yang satu. Terus Allah berjanji di dalam Al-Quran surat Ankabut ayat 4. Maka yarjuliku Allahi latin wa huwas-sami'ul alim. Allah akan berjanji bertemu, menemui siapa orang yang menghendaki menemui Allah. Allah akan berjanji menemui. Wa huwas-sami'ul alim, yaitu Allah yang Maha mengetahui. Pertanyaan kedua, tadi Bapak Yai bilang innalillahi rojiun, mungkin kembali ke Allah. Umpamanya orang yang enggak tahu sama Allah, apa itu bisa kembali kepada Allah? Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terkait dasar dalam satu agama, manakala tidak mengikuti rukun dasar agama maka tidak sah. Pertama, Islam, iman, dan ihsan. Dengan berbagai kesimpulan masing-masing, tarkib definisi masing-masing apa mahuwa al-islamu, al-mu'minu, al-ihsanu. Pertanyaannya, orang Islam yang tidak tahu apakah itu Islamnya hanya indanas. Iki pertanyaannya yang pertama. Bapak Ibu, sebelum kita membahas terkait iman dan ihsan, memang kita harus mengupas dulu Islam itu bagaimana. Sebelum kita membahas hakikat makrifat, kita terlebih dulu membahas masalah syariat. Sebelum kita membahas isi, berarti kita membahas kulitnya terlebih dahulu. Oke. Dari sebuah pertanyaan, apakah keislamannya dia itu hanya indanas, padahal al-Islam itu harus menyaksikan Allah, bersaksi bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya. Kita bicara tentang masalah saksi, Pak. Saksi niku ono sing palsu, saksi iku ono sing asli. Saksi sing palsu adalah saksi yang tidak tahu
atas kejadian. Dikongkon dadi saksi seakan-akan saksi asli. Ada saksi itu melihat kejadian aslinya. Mohon maaf, pasti berbeda ketika si saksi bersaksi yang katanya dan yang sudah menyaksikan itu ketika bersaksi jelas beda, Pak. Yang sudah tahu betul-betul kejadiannya ketika mengungkap kesaksian di TPK, pasti hatinya itu bisa balik mudun atas kejadian itu. Oh, dek waktu ngene, hatinya bisa menggambarkan. Tapi mereka yang bersaksi atas dasar katanya belum tahu betul-betul yang disaksikan. Ketika bersaksi mengatakan itu tidak seluas hatinya seperti yang pertama tadi. Makanya di dalam persidangan niku ada saksi yang abal-abal. Sehingga bisa meringankan hukuman, bahkan juga membebaskan. Saya mengalami satu kali, tapi kula mboten duduno kejadiane, mungkin gak enak. Ada kejadian seseorang merusak fasilitas umum. Ada. Lah terus orang ini dituduh dia melakukan. Tersangka, dijadikan tersangka, Pak. Padahal memang dia melakukan. Berhubung dia punya saksi, yang saksi itu mengetahui, iki saksi palsu loh, Pak. Wis didesain ngaten lho. Si pelaku itu tidak di tempat. Saksiku mengatakan di tempat lain jam segini saya ketemu dia ngobrol gini-gini. Padahal iki bojo. Dikongkon dadi saksi tapi bojo. Lo itu lo bisa untuk meringankan hukuman, bahkan bebas, Pak niku. Waktu niku bebas. Padahal dia juga ikut melakukan perusakan. Duka pasal pinten? Pasal perusakan niku. 170 nggih. 170 perusakan. Lah, niki saksi palsu. Saksi palsu bisa meringankan bahkan membebaskan. Tadi dikatakan tarkib divini Islam harus bersaksi melihat Allah. Pertanyaannya, dia sebagai saksi iku palsu apa enggak? Kalau dia tidak palsu alias bisa menyaksikan sendiri, maka imannya itu, Islamnya dia itu sudah Islaman. Imannya tidak hanya duduk di nurul iman, tapi di hakul iman. Islam tadi yang beriman bahwasanya Allah, Islam yang palsu tadi beriman bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya, tetapi beliau belum bertemu terhadapnya, itu disebut nurul iman. Nurul iman. Nur cahaya, muncul keimanan bahwasanya Allah itu Tuhan, yakin. Tapi belum bertemu. Iki cara saksi palsu. Bukti ini iya karena butuh wa iya karena stain waktu sholat sing disaksekno atiku duduk sak temene Allah, tapi kadang pasar, kadang sawah, kadang opo wae urusan sak liyane Gusti. Iku pasti gak bisa kita mengelak. Karena memang belum melihat Allah, belum makrifat pada Allah. Iki disebut nurul iman. Yes. Cara iman
iku mang sik nurul iman. Lah iman iki dikembangno ning hakul iman, yaiku iman yang sudah membuktikan siapa sebetulnya Allah itu. Cara saksi sing koyok ngene mboten abal-abal, bukan abal-abal, bukan palsu. Asli tahu siapa sebetulnya Allah. Itulah akhirnya disebut ihsan. Pertanyaan, kembali kepada pertanyaan, apakah Islam yang belum sampai pada Allah itu indanas? Tak jawab iya. Mengapa di mata manusia dikatakan Islam? Karena telah patuh dengan hukum-hukum Islam. Wai sholat ya sholat, wai zakat ya zakat, wai poso ya poso, waktunya puasa puasa, larangan ditinggal, perintah dijalankan. Lah ini akhirnya kita mungguh di depan manusia disebut orang yang soleh. Ngoten nggih? Orang yang soleh. Jadi Islamnya di mata manusia, di mata Allah yang sebetulnya belum, karena dia belum sampai pada ihsan. Ngapunten kang kathah, barangkali ada ketidaksamaan, perbedaan dalam keimanan ini, nggih mohon maaf ya. Itu menurut pandangan hakikat seperti itu. Kalau menurut pandangan syariat, ya tidak seperti itu, Pak. Ya Islam, ya munggu Allah. Oh bendino ya sholat, patuh dengan ajaran syariat. Udah, gak usah gegeran, ya tak? Besok ae, sapa sing genah, sapa sing bener di mata Allah itu siapa? Sebab manusia tidak berhak memberikan satu hukum, memutuskan satu perbuatan itu benar atau salah kecuali Gusti Allah. Udah satu. Nomor 2 masalah apa, Mang? Yang nomor 2 masalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tidak tahu sama Allah, apa benar itu pulang ke Allah, ke rahmatullah? Oh gitu ya. Apa bisa dia kembali pada Allah? Bisa. Kalau yang tadi itu, kalau yang tadi orang yang tidak bersyahadat, artinya ndak menyaksikan, sungguh-sungguh menyaksikan. Berarti itu kafir indallah, Islam indan nasib. Betul. Ya. Apakah dia bisa kembali kepada Allah, menjalankan wa inna ilaihi raji'un? Mungkin lebih patuhnya, lebih efisiensinya ini saya jawab dalam surah, kalau enggak salah itu Al-Imran insyaallah. Yang isinya gini. Barang siapa saat di dunia mata hatinya buta pada Allah, dia meninggal, maka di akhirat pun dia juga buta. Wa adallu sabila man kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Apakah orang ini akan bisa kembali pada rahmat Allah di sisi Allah? Padahal orang ini, maksudnya orang ini adalah ruh loh Pak ya, itu masih buta pada Allah. Jawaban saya secara isyarah itu gini, apa mungkin ya kita nanti akan bisa sampai ke rumah, berjalan ke rumah, kita dalam keadaan buta. Nanti ayo dijawab, kita sama-sama pulang dalam keadaan mata terpejam atau ditutupi opo gitu. Coba kita akan pulang sendiri-sendiri, kira-kira nyampe rumah ndak? Dicoba mawon. Nyampe apa ndak ya nanti ya? Enggak nyampe ya? Enggak nyampe. Mungkin itu sebuah jawaban tadi sing jelas
kita berdasarkan teori, ya, berdasarkan hukum dari sisi hakikat seperti itu. Tapi kalau kita berbicara dari sifat jaiznya Allah, perkara yang nggak mungkin terjadi, apa bisa mungkin terjadi? Bisa jadi. Walaupun kita itu dihukumi tidak akan pernah bisa sampai pada Allah, wa adallu sabila, dan jalannya lebih sesat, hukum mayoritas seperti itu. Tapi bila mana Allah lewat sifat jaiznya menghendaki orang ini bisa sampai ke Allah, juga bisa. Terus apa yang menyebabkan sifat jaiz Allah turun? Inilah jawaban dari sebuah hadis Rasulullah, idza mata bnu adama ingqata'a ila akhiril hadis. Telung perkara sing ora iso putus nalikane ketika saat si anak Adam iki mang meninggal dunia. 3 perkara itu yang diletakkan yang di paling akhir adalah awaladin solihin yada'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan. Lah, anak soleh yang di sini maksudnya anak yang sudah hatinya makrifat pada Allah. Wis. Nggih niki yang akan bisa menolong, tapi bukan semata-mata anak si makhluk iku, makhluk wujud makhluk itu yang bisa menolong, tapi Allah itu sendiri. Paham nggih maksud kula? Ya niki anak sing soleh. Makanya tolong jenengane ajengi zuhud khusus luwe dengan bahasa tafaul di syariat. Sampai sentil anak putu sampean, keturunan sampean. Sampai sentil, sampean baca Fatihah kanthi tajalli. Dengan harapan keturunan sampean iki bisa meneruskan perjuangan hati sampean ke Allah. Menuju ke Allah. Iki bahasa syariat loh Pak ya. Bahasa syariat tapi sampean tajalekno. Sakmene kae wong niku kula kinten sedaya gak kepingin dadi anak sing ndugal-ndugal, mboten kepingin. Yang jelas walaupun kita sebagai perampok, kita sebagai pencuri, nggak mungkin pengen duwe anak nerusno dadi pencuri ini, mboten mungkin. Ngoten nggih, kepingin duwe anak sing soleh dan salehah pasti. Nah di situ Pak. Jadi secara hukum saya mengatakan orang ini tidak akan bisa sampai pada Allah dengan contoh, dengan paribasan, apa bisa orang buta sampai pada tujuannya? Gak bisa. Ini kan belum, cara fisik kan belum kita lakukan. Lah ngoten nggih? Cara roh bukti akhirnya kan belum. Lah ngono ah. Bahasa syariat, tapi bahasa hakikat sudah. Kita sudah ngalami Pak, sudah melewati hal ini, sudah. Dulu ketika hati jenengan belum beramal soleh dari sisi hukum hakikat, bagaimana ketika saat menghadapi kondisi dohiriyah, kondisi dunia itu bagaimana? Lawan kata daripada la khaufun, isine mek wedi, khawatir, sumpek dan lain sebagainya. Wis pasti niku. Coba setelah panjenengan iki menerima dan mengamalkan amalan solehkah pandangan hakikat ketika menghadapi kondisi dunia? Beda lagi. Dulu buta mata hati, sekarang walaupun tidak buta, walaupun gak terang tapi jelas, walaupun gak 100%, 80%, kita jalan tidak akan tersesat. Karena sudah tahu dari sisi ilmu, sudah dipraktekkan laku, akhirnya
mana sih yang tidak boleh, mana sih yang boleh, mungguh Allah akan tahu dan jenengan akan berlaku sesuai dengan apa yang disebut Allah hada siratum mustaqim ini. Di sini, Pak. Jadi kesimpulannya bagaimanapun juga secara hukum tidak bisa sampai bertemu di rahmatnya Allah kecuali atas dasar sifat jaiznya Allah. Lah sifat jaiznya Allah keluar bisa jadi lewat anak soleh yang memintakan pengampunan terhadap Allah dan lain sebagainya dalam keadaan anak yang soleh mungguh Allah, yaitu anak yang selalu hatinya bersyuhud pada Allah. Mungkin ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, juga dijelaskan barang siapa yang buta di dunia maka kelak lebih-lebih kelak akan buta. Pertanyaannya, apakah bisa jasad atau mata ini melihat kepada Allah seperti yang diterangkan ketika Isra-nya Rasulullah jisman wa ruhan? Pertanyaannya, apakah bisa mata ini melihat kepada Allah? Kalau berjawab bisa, bagaimana dengan ayat Al-Quran la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir gitu. Jadi mohon dijelaskan apakah bisa jasad ini atau melihat bertemu dengan jasad yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata itu terbagi menjadi dua. Mata jasad yang disebut ainul basariyah. Yang kedua mata hati yang disebut ainul basiroh. Pertanyaannya, apakah ainul basariyah itu bisa melihat wujudnya Allah? Gitu Pak G. Dari dasar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un bertemu Allah. Gini Pak, Allah sengaja menciptakan dua mata tadi yang fungsinya berbeda-beda. Ainul basariyah, mata jasad, itu dipergunakan untuk melihat makhluk. Tafakkaru fi khalqillah, tapi wala tafakkaru fi dzatihi au fi dzatillah. Jadikanlah mikir akalmu terhadap ciptaan Allah, tapi janganlah kau pikir bagaimana zatnya Allah. Lewat pertanyaan apakah ainul basariyah, mata zahir ini untuk dipergunakan melihat Allah, saya jawab, mata zahir itu untuk memasukkan mata zahir yang disebut ainul basariyah itu sebagai awal langkah untuk memasukkan dan mengaktifkan ainul basiroh terhadap Allah. Saya ulangi, ainul basariyah, mata zahir, ikut dipergunakan untuk melihat makhluk.
sebagai awal mengkode terhadap ainul basiroh, mata hati untuk melihat Allah. Ibarat ainul basariyah itu sebagai setat awal tumpaan kendaraan ainul basiroh untuk bertemu Allah. Contoh, kalau mata saya itu melek, bisa melihat daun bergoyang, ya, daun bergoyang. Mata hati akan bisa melihat sebenarnya yang berperan, yaitu Allah. Berarti mata dohir iki kanggo ndelok, kanggo ningali melihat kefisikan yang bergoyang, sehingga ada hukum sebab akibat. Goyangnya sebab digoyang angin. Nggih? Udah. Lah, mata fisik ini untuk merespon mata hati, untuk meningkatkan melihat yang berperan sesungguhnya. Siapa di dalam angin itu? Allah. Jadi kesimpulannya, mata dohir itu tidak bisa melihat wujudnya Allah. Masalah Isra Mi'raj Rasulullah itu khilaf ada dua. Ada yang mengatakan biruhin fakot, ada yang mengatakan ma'al jasad. Ya. Sak jasati, sak roe iku mi'raj. Ada tafsir sebagian juga mengatakan hanya ruhnya saja. Iki khilaf loh Pak ya. Khilaf. Terus kita memakai khilaf yang mana? Nggih pedoman sing ndi? Sebab teng mriku ana khilaf ini. Khilaf luru. Lah, adanya khilaf itu sebetulnya tidak boleh dijadikan sebagai permungsuhan beda pendapat iku. Dadekno rahmat iku piye? Jawabane ngene. Iman jawab pertama berarti nggak bisa, ya. Jawaban kedua, khilaf yang kedua ma'al jasadi, jari sopo gak iso. Dasarnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Lah ono kule niki lho nggarakno. Kul segala-galanya Allah kuasa. Nek Allah menghendaki ainul basariyah melihat, siapa yang bisa menghalang-halangi? Ayo. Enggak ada tak? Jangankan kita sebagai makhluk manusia bisa menghadang kehendak Allah. Buyute malaikat. Penasehate malaikat yang disebut Banul Jan, akhirnya disebut iblis. Iku kan malaikat satu-satunya yang menghalangi Allah ketika Allah mau menciptakan makhluk yang disebut manusia itu Adam toh. Ngene dakwahe Banul Jan. Heta Gusti, apa tah kita sebagai malaikat beribu berjutaan kurang tah bertasbih memuji terhadap jenengan? Lah ngaten nggih. Apakah itu nanti tidak menjadikan pertumpahan darah di dunia? Berarti malaikat itu kan pernah bantah. Dijawab Allah, ini a'lamu mala ta'lamu. Ya niki Gusti Allah mesuh iki yang ngene. Duraka. Kat luweh ngalim ndi, luweh ngerti ndi aku ambek awakmu. Dilokno ngono. Karena apa wastakbar wa kana minal kafirin. Di dalam si Banul Jan itu ada takabur. Akhirnya diuji sampai Adam.
Allah menguji ngetes sampai Adam. Allah wa'allama Adamal asma, gitu. Adam diajari Allah lewat jeneng-jeneng. Misalnya di ngarep iku ana rokok. Malaikat dhisik, apa kat iku? Kowah-kowah gak iso jawab. Jare awakmu luwih ngalim. Lah kok gak iso jawab? Adam, sebab wis diajari Allah rokok. Tujuannya apa? Malaikat gak iso jawab. Mergae gak ngerti, padahal dia ngaku-ngaku alim. Lah Adam ngerti, nggih dirokok Gusti. Liyane nggih rokokan. Lah ngoten sih ya. Lah karena iso ijab iku Adam iku wa allama. Diajari Allah. Tapi di dalam diri Adam nek hakikate sing alim iku Allah, dudu Adami. Tapi di dalam Banul Jan merasa dirinya yang alim, berarti kelambine Gusti Allah, bajunya Gusti Allah digawe malaikat. Iki akhirnya ana dawuh aba wastakbar wa kana minal kafirin. Cekake ngomong, kita manusia nek merasa alim berarti koncone Banul Jan. Endingnya kan di situ, Pak. Iya. Lah gitu ya. Tampilnya koyok. Oh, wis. Di dalam hati kita akan muncul seperti itu. Berarti iki ya setengah bolone, Wan. Loh, disitulah, Pak. Jadi kembali kepada satu pertanyaan, tidak bisa karena dasar khilafah ini mengatakan satu, ainul basariyah Allah menciptakan kanggo ndelok wujude makhluk, nek ainul basira kanggo ndelok wujudnya Allah. Terus khilaf yang nomor 2, ma'al jasadi oleh Isra Mi'ratiku sak jasate. Lah ngono ta? Lah ngono iku Gusti Allah kuwasa apa ora? Ya kuwasa. Nggih ta? Ya kuwasa, berarti bisa enggak ainul basyariyah untuk melihat wujudnya Allah? Bisa. Prosesnya gimana? Wis. Tak omong saiki sing ngomong sak jasate. Lah ngoten nggih. Ngenten, Pak. Dhisik endi? Apa bedane antarane pitik ambek endhog? Pitik iku sangka endhog, ana endhog ya teko pitik. Wis paham maksudnya sampean? Ya wis paham ya wis kata terusno ngoten lho. Wis paham kok ya apa? Sekarang ayam dari apa? Dari itik. Ayam dari telur. Lah adanya telur dari ayam. Lah bulet ya Pak ya? Sekarang mek gini tok. Bagaimana la farqa bainahuma? Tidak ada bedanya antara telur dengan ayam. Ya apa bagaimana caranya ainul basyariyah dengan ainul basirah la farqa bainahuma? Gak ada bedanya. Hanya satu jawabannya, Anda harus masuk di ahad atau di musyahadah. Titik tulis. Nek titik gak ono terus lho Pak. Nek koma ono terus. Apa? Nggih. Saiki pertanyaane malah ngembang. Ya. Jasad tok opo iso? Lah ngono ya, betul ya. Oke. Tak jawab engko sing dadekno ati sampean paham. Nyun sewu, nggih ya, nyun sewu. Bila mana dalam diri telur itu tidak ada Nur Muhammad, ya. Bisa jadi ayam. Sampean punya kacang ya, kulitnya tanam 1 hektar, kulitnya bisa tumbuh. Kalau biji 1 saja kau tanam, tumbuh. Itu jawabannya. Ya,
Ada lagi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Rebin dari Tangkis Wonosorejo. Mungkin saya di sini pendatang baru atau pemula yang Gitu. Asli ya Pakis. Tangkis Oh, asli. Wonosorejo. Wonosorejo. Nggih. Seperti yang telah dibeberkan tadi penjelasan-penjelasan, namun di sini saya mau bertanya bagaimana caranya kita sholat untuk menghadirkan Allah, untuk supaya tidak menghadirkan yang lain-lain. Seperti apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita sholat sesuai dengan apa yang tertera di dalam Al-Quran, ya, yang intinya bisa khusyuk, menghadirkan Allah, bukan lainnya, dalam kurung khusyuk. Waqumu lillahi qanitin ay khashiin. Jagalah sholat itu dengan kekhusyuan hati pada Allah. Bagaimana caranya? Sebab kita mulai kecil sampai besar, sampai jenggotnya putih, rambutnya putih, sik hadir perkara selain Allah. Kalau saya jawab dengan ringkes, hati Anda harus makrifat dulu pada Allah. Yes, itu jawaban yang cetak. Nek gak marifat gak bisa. Walaupun kita menjadi dikatakan di tengah masyarakat sebagai mbae yai. Mbae yai, mboten yai tok, mbae yai. Manakala kita belum makrifat, tidak akan pernah bisa. Artinya, selain Allah pasti selalu hadir. Ingat ketika saat kisah Rasulullah mempunyai serban hijau, yang serban itu mempunyai nilai historis yang sangat tinggi. Ais anggapan hijau. Oh, hijau iki wis hijau. Sahabat, sapa sing isok salat khusyuk tak wenehi serban hijau. Nek aku tak wenehi lemper hijau. Lah, semuanya ternyata tidak bisa kecuali Khalifah Sayyidina Ali. Itu pun ketika mau salam kelingan ingat serban hijau. Ringkesnya semua sahabat tidak bisa. Dan hadis ini jangan dijadikan satu kesimpulan yang mengatakan bahwasanya wong sahabatnya enggak iso, apalagi kita keturunan yang jangan mendangkalkan satu hadis dalam penafsiran yang keliru. Kalau boleh saya katakan, itu sebuah percontohan. Siapapun dan apapun status kita, siapapun kita dan apapun status kita, apatah status kita disebut sebagai mbayai, sebagai masayah, penasehat, sebagai tukang taskheh dalam segala hukum, apapun status, manakala hati belum makrifat Allah, no alias zong, disuruh untuk tidak menghadirkan selain Allah. Nggak bisa. Wis. Hadis lain mengatakan Sayyidina Ali ketika beliau sepulang dari perang, beliau kan kena panah, tembus tapi mboten lepas. Tapi mboten lepas.
dan berpesan pada sahabat lain, tolong jabutlah nanti ketika saya sholat. Setelah sholat beliau tanya, sudah dijabut apa belum? Kalimat itu penuh arti. Berarti ketika hati hadir syuhud di mata Allah, maka beliau baik jasad maupun ruh diletakkan di host, akhirnya enggak terasa apapun. Artinya jenengan nek di telehos tidak hanya hati yang lupa perkara selain Allah, akal pun juga begitu. Alias wong majet dup, wong edan, wong bodoh. Berarti siapapun panjenengan, kesimpulan hadis awal, kalau tidak makrifat nang Allah, tidak memegang pelajaran ajaran dinul haq dan makrifat Allah, ora iso. Tapi kalau siapapun panjenengan, kalau sudah megang ajaran ini dan menjadi kekasih Allah, maka baru bisa. Niku jawabannya Pak. Tapi prosesnya kuatah loh niku nggih. Satu, sampai harus punya mursyid. Maksud guru akhirat. Nomor 2, sampai harus ngelibet biar mendapat pengajaran-pengajarannya. 3, sampai nanti akan diperintahkan untuk uzlah. 4, sampai pasti akan diperintahkan untuk istiqomah. Nah, nek Jaya Baru cukup lewat YouTube. Di situ kan ada nomor saya. Nah, itu untuk komunikasi bagi mereka yang masih jauh, nggak bisa datang. Lewat komunikasi WA saged. Makanya sing sering nek gak paham lekas dan cepet tangklet. Cepet tanya. Penak media niki masih ada, nggih saged dijangkau. Lah itu kanggo menolak kaidah yang mengatakan siapa yang belajar di YouTube padha ambek gurune setan. Sebab gak ono media sing kanggo memutasilkan ya panjenengan kalih sing bertanggung jawab di situ. Lah lewat nomor itulah akhirnya dibuat untuk memutasilkan antara guru dengan murid, walaupun jauh di mata tapi dekat di hati, rapopo. Jadi kesimpulannya Pak, jenengan kali kula akan tidak hadir yang namanya selain Allah. Sebab selain Allah hadir, itu nafsu Pak yang memasukkan. Lah nafsu itu selalu mengejar-ngejar manakala kita di luar maqam musyahadah. Maka harga mati jenengan harus masuk di maqam musyahadah. Caranya masuk di musyahadah, ilmu, amal, istiqomah. Itulah yang disebut takwa. Makanya ning masjid-masjid kan ono dawuh wasiat ittaqullaha haqqa tuqatih. Lah ngoten nggih. Dadi ittaqullah tok ndak. Di belakang ada terusé haqqa tuqatih. Nek takwa ojo dohir tok. Takwa ya sak jerone, sak temen-temene takwa. Artinya ojo jasate tok taat nang Allah dengan bentuk menjalankan hukum syariat. Ati roh ya kudu takwa dengan bentuk menjalankan hukum hakikat. Gini ki sing kula maksud berakhlak ilahiyah. Gini ki sing dimaksud Rasulullah, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku gak bakal diutus Allah ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak istimaiyah siji yaiku hubungan mek hukum syariat. Akhlak ilahiyah loro iku berhubungan dengan hukum hakikiyah yang mendidik roh. Jasad dididik syariat thariqah, roh dididik hakikat nuju makrifat. Lah inilah nanti ada keseimbangan antara hukum syariat dengan hukum hakikat.
Ngene iku sing dimaksud Rasulullah, sallu kama raaitumuni usolli. Kita nggak bisa melakukan iku nek akhlak ilahiyah boten jalan. Duweni akhlak istimaiyah syariat tok, roh boten ya mokhalaf. Makanya Allah ngetokno ajaran iki supaya hati kita berakhlak ilahiyah kepada Allah. Jadi Allah itu ya gak paten, masih gak disembah. Nggih, mboten kepaten. Nggih mboten kekurangan sifat kepengeranane Allah mboten. Harapmu iku asine manfaati kembali pada kita sendiri. Nggih. Ada tambahan? Sepunten ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula disukani nami kali ibu kali bapak Bu Rahman. Bapak Bu Rahman. Bu Rahman. Nggih. Dalem Bu Rahman. Nami kula Bu Rahman. Bu Rahman. Nggih. Asline Madura saking belajar Jawi. Oh ngaten. Wonten sing kula tangletaken teng jenengan, masalahe kula sering ningali YouTube. Iya. Sing ditingali kula niki dereng pernah ningali antarane urip kalih rasa. Terus niku wau wonten sing kudu ditingali. Lah sedangkan niku sing boten ditingali Gus, mung kula dikengken ngrumangsani. Maksudnya ngrumangsani kula dikengken napa Gus? Kula. Lah niku. Lah terus sing ajeng dipeta wangsul mriku sing budi, sedangkan kula niki niku wau saged ngeten saged obah setelah kula dipundhut jasad niki wonten sing ilang niku kan ditulung dijelasaken. Kersane mboten keblinger kanca-kancane. Nek urusan jasad niku wau sedanten napa terose sing kuwasa. Nek temriku nabdine amsal insyaallah mboten kira kesiksa. Pasti wangsul teng asale. Terus tiyang Jawi. Nah, kula nek ditulung sama jelasaken kula sepunten dan jenengan. Niki cara anu mboten buka teng Al-Qur'an hadis dadi kula niki Jawa, ajar Jawa. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saiki ngomong Jawa. Berangkat ndugi sangkan paraning dumadi. Jasad asal lemah balik dadi lemah. Nyawa. Nah iki gak ngomong ruh kula, nyawa. Ya nanti saya terjemahkan bahasa Indonesia ya. Nyawa asale urip balik menyang urip. Badan rogo, jasad asalnya dari tanah kembali ke tanah. Roh, jiwa asalnya dari hidup kembali ke hidup. Hubungan antara hidup itu apa? Saya ulangi, hubungan antara hidup dengan siti tanah itu apa? Inilah Bapak Ibu keseimbangan antara hukum syariat dan hakikat yang masuk di dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Badan atau nyawa atau ruh bila mana bisa kembali kepadanya maka tidak tersiksa.
Terus bagaimana caranya kita bisa kembali supaya masuk di dalam rahmat pengampunan Sang Yang Dumadi, ya, Sang Yang Dumadi, Sang Yang Tunggal, Sang Yang Maha Kuasa. Di situ memang prosesnya agak rumit, bila mana dianggap rumit, dan itu akan jadi mudah bila mana tahu prosesnya. Tahu prosesnya. Ketika rasa itu apa toh? Rasa itu adalah iman, Pak. Ketika muncul rasa di dalam diri seorang manusia itu ada sebab. Ada sebab akibat yang memunculkan rasa. Aku ngerasa iki lewat bau. Aku ngerasa iki ngelewat telinga. Lewat bau, siang jam 11 ada orang tetangga kita menggoreng ikan asin. Lewat bau. Akhirnya mambu, akhirnya ning ati muncul rasa, bedek. Jelas itu ikan teri. Ya. Gak mungkin rasa muncul bertolak belakang dengan bau tadi. Lah bau kentut, siapa goreng iwak asin nih, iwak teri? Gak mungkin ya. Jadi rasa tadi saya katakan sebagai keimanan. Iman akan muncul dalam ruh, rasa akan muncul dalam ruh. Itu disebabkan dua perkara. Satu, iki kan rasa terhadap hidup toh ya, maksudnya gak rasa asin, iwak asin dah. Itu kan tadi logikanya gitu aja gitu. Satu adalah utusan Allah, sang pembawa berita. Beritai tentang apa? Lah, dua akan membawa satu berita. Jadi subjeknya ada, orangnya yang membawa berita, yang kedua adalah beritanya. Berita tentang apa? Berita tentang kebenaran bahwasanya hidup itu adalah Allah. Hidup itu adalah Allah. Akhirnya di dalam hati muncul rasa keyakinan bahwasanya hidup itu Allah. Tidak mungkin kita itu meyakini bahwasanya hidup pada diri kita itu Allah. Ujuk-ujuk seperti itu sebelumnya tidak ada dua faktor. Dikembalikan pada kita. Selama kita belum diletakkan Allah mengenal memahami ajaran ini, pasti kita akan mengatakan hidup pada diriku karena dihidupi Allah. Berarti ada dua hidup. Iya dah. Kita hidup itu dihidupi Allah. Sebab kita kalau tidak dihidupi Allah, kita tidak hidup. Berarti sifat hidup hayat Allah kita rampas. Kita tidak terasa. Yukhati'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Gak terasa. Gak terasa kita. Merampas haknya Allah. Udah. Nah, bagaimana kita bimbing sekiranya hidup yang kita merasa kita hidup dihidupi Allah, dipernahkan atau dijejerkan, dibimbing, diluruskan menjadi hidupnya Allah. Akhirnya ada Rasul dan kabar yang dibawa bil huda wa dinil haq. Akhirnya muncul. Terus kita bawa kemana rasa itu? Allah memberikan rasa keimanan pada diri seseorang lewat jalur Rasul dan membawa huda, hidayah tadi. Tidak semua orang mau menerima. Udah, kita tidak membahas orangnya tidak menerima.
Kita membahas orang yang hatinya telah menerima. Dengan pertanyaan kita bahwa kemana arahnya rasa ini. Allah memberikan satu fasilitas. Hanya satu, illa liya'budun. Jenengan tak titipi mobil, tolong ojo dikai gendaan, gawean ngaji ae. Umpami kula damel gendaan salah napa mboten? Ya. Kula paham maksudnya. Nggih. Iku cerdas iku. Pun. Oke. Ilmu akan manfaat apabila ilmu itu dijalankan. Kendaraan ini akan manfaat apabila kendaraan ini dijalankan. Walaupun kendaraan itu bagus, tidak diletakkan rumah saja, dilihat-lihat, nggak dimanfaat, tidak manfaat. Tuas kita tiap tahun bayar pajak, itu toh. Tapi nggak dipakai-pakai, buat hiasan. Rasa kalau tidak kita jadikan sebagai fasilitas atau media untuk ke Allah, rasa itu, iman itu tidak akan menjadi ihsan. Paham gak? Tidak akan menjadi ihsan. Maka ini nanti, mohon maaf, itu yang diisyarahna Rasulullah, al ilmu bila amalin kasajarin bila tamarin. Kaya wit gak ono wae. Gak nguwah opone sing kok arep-arep. Jadi roh iku ngene iki maksudnya, roh yang tersesat atau roh dalam kegelapan itu di situ. Karena tidak bisa menjadikan rasa untuk bisa sampai pada Allah. Nah, ketika saat rasa dijadikan sebagai media untuk bertemu Allah, rasa itu kemana? Sekali lagi saya katakan, kalau rasa itu sebagai modal awal, sebagai fasilitas untuk bertemu Allah, si ruh ini, jangankan rasa, ruh pun harus terbebaskan dari belenggu nafsu yang mendoktrin selalu muncul keakuan. Angkoro, betul, angkoro. Dalam harus kuncinya harus khudur, betul, kuncinya harus khudur. Nanti kan akhirnya harus khudur. Makanya ini diceritakan ketika saat beliau mi'raj, yang namanya buruk, meleburok itu ya, itu terbawa. Malaikat juga tidak dibawa, parkir semuanya. Aran Muhammad juga tidak ada. Mana diceritakan ketika sudah di Sidratul Muntaha, di situ dijelaskan dengan sejelas-jelasnya antara Muhammad dengan Allah itu komunikasi. Hukum syariat terbatas, Pak. Hukum syariat terbatas. Cuman di situ diringkas bahwasanya Rasulullah Muhammad bin Abdullah ya itu mendapatkan wahyu berupa sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Ceritanya namun gitu. Cuman proses waktu dialog wong loro ketemu iki ora diceritake. Memang ada batas, Pak, ya. Antara hukum syariat dengan hakikat itu ada. Cara air itu ada air asin dengan air tawar. Ada batas di situ. Jadi kalau tanya tentang rasa, maka rasa itu harus parkir. Aran roh juga parkir.
Jangankan aran insan, aran roh yang tergabung dalam makhluk, itu semuanya parkir. Pertanyaan yang terakhir, aran nopo? Nek cara Quran jawab laisa lahu kamislihi sayun. Saiki sampean takei tak wenehi pertanyaan, nanti jawaban nek arepe turu. Sampean jawab tatkalanya mau tidur diangen-angen. Aran apa ya antara tangan saya dengan tangan kiri saya, tengah ada apa? Wis aran ana dhewe ya kok ya. Udah mau tidur sampean angen-angen. Sopo yo antara ini ke siapa? Aran apa ini? Atau di dalam sampean perputaran darah, aran opo di situ? Aku gak njaluk aran urip lu ya. Aku gak njaluk aran Allah. Wis aran opo? Terus wujudnya bagaimana? Wis sampe jawab dhewe kok. Nek ate turun. Nek wis oleh jawabane sampean WA kula, ya. Dalem? Uskut. Nggih. Tambah lagi?